Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, Anda dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang penuh kasih dan selalu setia. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah melimpahi kami dengan segala berkat kebaikan. Saat ini kami akan mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12-13. Tertulis demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunan gereja tertinggi di dunia adalah gereja Ulm Münster yang terletak di kota Ulm di wilayah Baden-Württemberg, Jerman. Seringkali gereja ini disebut sebagai Ulm Katedral. Padahal ini bukanlah katedral, tapi sebuah gereja Lutheran. Sementara itu, gereja yang terbesar di dunia adalah Gereja Basilika Santo Petrus yang terletak di Vatikan. Gereja ini adalah gereja Katolik yang dibangun dalam kurun waktu yang cukup panjang, dari tahun 1506 sampai 1626, total sekitar 120 tahun. Sejak dulu selalu ada kerinduan untuk membangun sebuah rumah Tuhan yang besar, yang tinggi dan megah, sebagai wujud dari pengabdian dan kecintaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Salomo menunjukkan hal ini. Ia begitu rindu untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dan ia tidak membangun rumah yang biasa-biasa, tapi ia membangun rumah Tuhan yang terbesar, terindah dan termegah di zamannya. Sebelumnya tidak ada bait Tuhan yang pernah dibangun seindah, semegah dan sebesar yang dibangun oleh Raja Salomo. 7 tahun lamanya bait suci ini dibangun dan diselesaikan. Apa yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 20 tentang masa pembangunan 46 tahun bait suci merupakan masa di mana bait suci itu kembali dibangun oleh Raja Herodes setelah sebelumnya mengalami kehancuran. Itu merupakan pembangunan yang ketiga, di mana yang kedua dibangun oleh Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Kita baca dalam ayat 12-13 ini, firman Tuhan berkata kepada Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sungguh luar biasa, Tuhan yang bersemayam di sorga dan yang sekaligus tidak terbatas, menyatakan mau tinggal di rumah yang didirikan oleh Salomo. Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan begitu rindu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang mengasihinya. Tapi ada satu syarat atau kondisi yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu asalkan Salomo hidup menuruti segala ketetapan Tuhan. Rumah bagaimanapun indahnya tidak akan mau kita tinggal bila di dalamnya tidak ada kasih. Rumah adalah tempat di mana ada kasih antara satu sama lain. Begitupun rumah Tuhan.
Sayangnya bait suci Salomo, yaitu rumah Tuhan yang dibangun olehnya, kemudian dihancurkan oleh bangsa Babel di tahun 586 sebelum Masehi. Tuhan menggenapi firman-Nya. Bait suci ini dihancurkan oleh karena ketidaktaatan Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah bangunan gedung, rumah, tenda atau kemah, meskipun indah, tidak menjamin kehadiran Tuhan. Tuhan sendiri berkata bahwa kita harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Jadi ini bukanlah soal tempat, bukan soal gedung, bukan soal rumah, tapi soal hati dan hidup kita yang mengasihi Dia. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, taat akan firman-Nya, tidak mendukakan roh-Nya yang kudus, maka Ia akan tinggal di dalam kita dan akan terus bersama kita di sepanjang waktu kehidupan kita di bumi ini, dan bahkan seterusnya sampai kekal. Mari jaga hidup kita, tubuh kita yang adalah bait-Nya, agar selalu kudus dan berkenan, supaya Tuhan selalu senang untuk tinggal di dalamnya. Pribadi yang Tuhan mau tinggal di dalamnya adalah pribadi yang mengasihinya dan yang menuruti kehendak-Nya. Biarlah itu adalah pribadi-pribadi kita yang selalu mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa menjadi satu kerinduan Tuhan untuk tinggal di dalam kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau ada bersama kami, tinggal di dalam kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kami dilayakkan, kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau mau tinggal di dalam kami, menjadikan kami tempat kediaman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu dengan sungguh, dengan segenap hati kami, dan menuruti semua perintah-Mu, sehingga kami tidak mendukakan Roh-Mu, tapi kami senantiasa menyukakan hati-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, sehingga kami selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, niat orang jahat dan segala mara bahaya. Lingkupi dan lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan jalan keluar yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lawatlah bangsa dan negara kami Indonesia, agar setiap orang di bangsa kami percaya kepada-Mu. Lawatlah juga semua bangsa di bumi ini, supaya keselamatan daripada-Mu sampai kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-Mu selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.